Coba dilihat lukisan ini. Ada di dalam lukisan ini tuh ada dua tangan kanannya Mas Gibran itu seakan kelihatannya menusuk dari belakang, gitu. Terus kakinya seakan mengangkat gitu. Wah, maksudnya apa ini Mas Panda kan? Apakah lukisan ini adalah tanda alam? Karena lukisan ini lahir sebelum Pilpres. Oke, sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya belum beri kesempatan pada analis intelijen, Bung Wawan Purwanto. Mas Wawan, silakan Mas Wawan. Apa sih yang terjadi dengan Agustus Kelabu? Ya, tadi saya mau motong-motong nggak enak. Nggak lagi seru gitu. Hati panas, kepala dingin. Jadi kalau kita berantem, kita berdebat. Dan memang demokrasi itu berdebat. Mungkin nggak tahu, saya Bung Ihsan setuju apa nggak tuh? Ya, setuju ya. Artinya dalam demokrasi itu ada 3 hal. Ada kebebasan, ada kesetaraan, dan ada aturan. Itu ya. Aturan ini yang perlu kita garis bawahi. Orang boleh melakukan demo, tidak masalah. Konstitusional. Kalau kita langsung melarang, masalah itu. Ya toh? Silahkan demo, tapi taati aturan dari jamnya. Adik-adik lihat jam 18 ya harus selesai. Nah ini kebetulan ada yang demo dari pagi sebelumnya persiapan jam 10-an. Sampai sore sudah capek itu, saya lihat capek. Tapi ada yang sesudah maghrib masih seger buger. Itu yang bikin. Pertanyaan sudah. Ada yang. Siapa itu? Nah ini kan siapa itu, lihat kamera banyak sekali. Nah inilah yang kita ingin telisik lebih jauh dan ini sedang diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Siapa? Benarkah ada makar di situ? Ini kalau eskalasi makin membesar, arahnya tentu menjadi chaos. Dan itu sudah mengarah ke chaos. Kalau chaos berarti presiden yang turun? Kalau chaos tidak terkendali, apa yang terjadi? Presiden arahnya turun. Bisa mengarah ke sana. Kalau presiden turun, wakil presiden yang naik? Soal itu wawalam karena konstitusi. Ini kan kemudian arahnya ke sana. Gimana Mas mau menjawab itu? Gini, itu mekanismenya masih panjang. Ya, tapi kemudian terjadi penjarahan, bahkan penjarahan pejabat, rumah pejabat. Kemudian rumah dari anggota DPR. Kemudian juga mau mencoba tes case ke tempat-tempat sentra-sentra ekonomi. Nah, itu kita cegah. Waktu itu banyak kawan-kawan kita dari etnis tertentu telepon ke saya, Mas Wawan gimana nih? Udah tenang. Kami koordinasi dengan kawan-kawan yang lain untuk mengamankan wilayah-wilayah itu. Udah tenang. Mereka sebagian sudah mulai ke bandara. Saya bilang, udah tenang. Ya, tetap under control. Kau tenangkan aja. Oh iya, oh gitu. Saya ngikutin apa yang Mas Wawan katakan. Ya, saya lakukan yang terbaik. Karena situasi seperti itu kalau makin dia panik malah tidak bagus. Nah, saya bilang bahwa aparat keamanan akan bekerja sebaik mungkin untuk memberikan perlindungan kepentingan publik yang lebih luas. Oh begitu? Ya, mulailah dia tenang. Kemudian yang menjarah, yang melakukan langkah-langkah pelanggaran hukum, silahkan dilakukan upaya-upaya penindakan hukum. Nah mulailah itu dari kamera, ada sejumlah adik-adik kita juga ditangkapi, setelah ditangkapi diproses. Yang tidak terbukti silahkan dikeluarkan. Ini proses pembelajaran. Karena ada kekhawatiran yang makin meluas, maka ada perintah untuk tembak di tempat kalau memasuki wilayah-wilayah tertentu yang itu. Mulailah ini kemudian menjadi reda, mundur, dan rencana demo tanggal 1 menjadi dibatalkan. Enggak, saya tertarik dengan apa yang sampaikan tadi, makar. Berarti memang itu ada upaya ke sana. Kalau diteruskan mau kemana? Kita lihat ada yang menyiapkan molotov, kemudian petasan-petasan dalam jumlah besar, ada yang memobilisasi dari daerah tertentu ke daerah yang lain menggunakan kendaraan. Nah pertanyaannya sederhana, kalau makar, kenapa sampai detik ini tidak ada satupun yang ditangkap dengan jeratan makar? Itu nanti bukan tugas dari pihak aparat keamanan dan ini kepolisian untuk membuktikan. Beda dengan 98, beda dengan 2019 misalnya kerusuhan Bawaslu, cepat sekali.
Ini semua berproses. Kita tidak bisa langsung tunjuk hidung si A si B, tidak bisa kalau tidak ada bukti. Dan kita kan belum tentu juga nanti akan sampai kepada mastermind-nya. Beda juga dengan 2016. 2016 langsung dituding makar. Banyak. 12 orang dimasukin penjara, termasuk Ihsan Indonesia belasan jam diperiksa. Makar waktu itu, tudingannya. Tapi akhirnya kan gini, terbukti atau tidak? Bisa ngelihatnya begitu. Iya, Jokowi dulu yang kemudian kawan-kawan itu jadi tersangka semua. Sekarang itu kawan-kawan itu masih jadi tersangka loh. Dan belum ada SP3. 2016 itu sebelum 212 Mas Wawan. Jadi jangan dilupakan itu. Oh enggak, jadi kita nggak melupakan. Ini semua sejarah. Maksudnya bahwa mestinya sekarang itu kalau mau menentukan siapakah pelakunya, mestinya sama firmnya dengan ketika Jokowi melakukan itu. Tetapi kan Jokowi kan dulu itu salah 2016. Sebelum 212 kawan-kawan itu di Hotel Indonesia ditangkepin semua, termasuk Ibu Rahmawati semua. Itu kan adiknya Megawati. Ya, betul. Gitu loh. Nah, sekarang itu salah dan itu jangan ditiru. Biar selesai Proses dulu Pak Bun. Proses hukum tetap jalan. Toh tidak ada SP3 ya kalau memang belum selesai. Kemudian proses hukum sekarang pun juga masih tetap berjalan. Nah, kita sama-sama beri kesempatan kepada aparat keamanan, kepolisian untuk memberikan bukti dan autentikasi semuanya. Ini bahasa diplomatis. Sebab maaf, loh, kita kan ada praduga tak bersalah. Ya. Sebelum itu inkrah tetap aja seseorang ini belum tentu bersalah. Termasuk juga Mas Buniyani atau Mas Ihsanuddin, tetap kita buka pikiran praduga tak bersalah. Ada familinya ibu juga ya kalau nggak salah. Oke. Loh iya, tidak ada. Sebelum ketok palu tetap praduga tak bersalah, Bu. Seribuan Mas Wawan. Ya. Kemudian dikriminalisasi oleh Jokowi itu masih harus terus diungkapkan. Tidak masalah, artinya gitu. Hak-hak hukum kan tetap diberikan. Tidak ada yang dipangkas. Tidak ada yang dipangkas. Kalau tadi terkait dengan luar negeri kita ini kita yang mengatur sendiri, yang membuat dan kita pula yang akan mengikutinya. Mas Wawan ini ada siapa? Ponakannya atau siapa? Ponakan. Jadi ini anak ipar saya, ya ini teriakan alerta. Siapa namanya itu? Laras Faizati Hairunisa. Oke, TikTokers ya dia? Bukan. Oh, dia tidak kerja di ASEAN kalau tidak salah. Kerja di AIPA Sekretariat ASEAN. Oke. Ya. Dia yang pakai bahasa Inggris mau membakar Mabes Polri. Betul. Tapi itu setelah kejadian. Maksudnya? Kalau Anda lihat si Mas itu dia berteriak untuk mengajak ke DPR sebelum kejadian. Salsa berteriak juga untuk masalah DPR dan sebagainya sebelum kejadian. Bolehkah itu disebut sebagai provokator? Sedangkan Laras setelah kejadian dia menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan dia bersedih atas penanganan polisi yang telah melindas seorang Afan Kurniawan almarhum dan sekarang korban sudah 10 lebih atas kejadian demo dan sebagainya. Di mana tanggung jawab mereka yang sudah memprovokasi sebelum kejadian? Ini ponakan saya. Nggak, tapi benar menuliskan bahwa ingin membakar Mabes Polri dengan bahasa Inggris, betul? Betul, begini Bang. Kalau satu delik pasal, apalagi yang namanya penghasutan, harus dibuktikan. Apakah itu Mabes Polri jadi terbakar gara-gara kata-kata dia? Oke. Tidak ada Bang. Tidak ada kejadian kebakaran sedikit pun di Mabes Polri. Tapi anak ini Pak, anak ini membawa Parlemen Indonesia di ASEAN Pak. Tetapi status dia langsung di-tag oleh buzzer-buzzer ke ASEANapol, ASEAN dan lain sebagainya, Divisi Humas Polri. Dia diciduk di rumah tanpa ada surat perintah penyelidikan. Jadi langsung penyidikan Pak. Ya. Langsung jadi tersangka. Langsung polisi perlu validasi bahwa mereka bekerja. Waktu itu saya pikir bisa dibawa pulang. Ternyata polisi perlu validasi bahwa mereka bekerja, harus diinfokan. Oh ini hasil dari polisi. Oke. Anak kami jadi korban dan kami minta kepada yang bertanggung jawab anak ini tidak bersalah. Oke, baik. Kalau mau lihat lebih bersalah, ada lagi yang sebelum dia lebih berbicara tentang hanya satu postingan itu ya. Postingan itu ada beberapa. Namanya postingan, bukan postingan Pak, bukan status. Status, oke. Di status di mana tuh? Di Instagram. Instagram. Ya. Tapi yang mengajak membakar hanya satu. Ya, jadi dia
bekerja di sebelah gedung Barat. Bukan pertanyaan saya. Ya, ini yang saya Mengajak jelasin. membakar satu postingan Satu. atau beberapa? Satu, oke. Dia bekerja di sebelah gedung Bareskrim. Oke, karena Anda di menyatakan bahwa atasnya. Anda tidak bersalah karena tidak terjadi pembakaran itu. Saya ingat di ruang ini Pak Susno Duaji ngomong bahwa peralatan polisi canggih, lapor canggih. Kenapa tidak bisa melihat jejak digital ini anak? Apakah dia pernah berafiliasi dengan orang-orang yang ikut aksi? Artinya hanya karena satu postingan itu. Saya Oke, minta baik. Makasih, ini Bu. keadilan, Baik. Oke. restoratif justice. Oke. Terima kasih. Mas Wawan, silakan. Begini Bu, ini masalah hukum. Perlu bukti. Kalau misalnya ibu ponakannya juga punya data-data, tunjukkan saja. Dengan pengacara, tunjukkan saja. Jadi kan belum vonis. Tetap praduga tak bersalah. Belum vonis, tidak masalah. Hak-hak hukum juga tetap Meskipun ada ditahan kan Mas Wawan? Ditahan. Tidak masalah. Ya masalah dong kalau tahan. Artinya begini, di sel tahanan tetap hak-haknya tetap ada pengacara yang mendampingi sampai pada akhirnya nanti apakah lanjut atau tidak, tinggal pembuktian Oke. yang ada. Ya, Nanti saya publik yang paham. mengawal Bu. Nanti publik yang mengawal tentu kemarin kan sudah datangi oleh Terima Menko kasih, Mas Kumham, Wamenko Kumham, ya, Terima kasih. termasuk juga Del Pedro kemarin. Ya. Ada juga nanti ponakan Ibu. Jadi kami juga akan tetap Pak Izzati. bersuara Ya, oke, sampai baik, kapanpun. makasih. Terima kasih. Dan repotnya hukumnya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sebetulnya secara prinsip kalau hak-hak hukum dari ponakan ibu ini tetap diberikan, kan terus itu bergulir. Sehingga pada prinsipnya ya mesti pede saja dengan alibi, dengan bukti penguat, dengan keterangan saksi, keterangan ahli dan lain sebagainya sampaikan. Oke, Saya baik. kira pihak kepolisian juga akan merespon. Ini ya. jawaban khas pejabat. Oke, baik. Di sini ada oke, nggak apa-apa. Di sini ada beberapa orang yang datang secara spontan ya dengan membawa ini lukisan atau repro, saya nggak tahu. Silakan maju ke depan boleh atau tunjukkan di situ. Dari mana nih? Relawan Prabowo Gibran 2024 ya. Ini berarti bukan yang berapa tadi? 16 sama 26 nih yang 58 berarti. Oke, apa yang Anda mau sampaikan di sini? Silakan. Kelihatan nggak kamera? Kita mau mauzulkan Gibran gimana ini? Silakan. Apa yang itu ditantangani oleh Pak Kita mau mauzulkan Gibran ini gimana? Nggak ada Indonesia Emas. Itu bikin Indonesia malu Emas tuh itu Gibran. tantangannya tahun 2023 2024. 24. Kemarin, ya. Yang menandatangani siapa itu? Pak Prabowo. Oke, apa yang Anda mau sampaikan di sini? Ini lukisan yang dibuat oleh Gatot Kaca ya namanya ya. Ya. Gatot Kaca itu pelukis. yang diberikan kepada Gatot Kaca relawan Prabowo Gibran. Ya. Anda apa yang mau disampaikan di sini? Ya, saya sebenarnya terima kasih ya atas Ya. kehadiran saya. Ya, dengan Bisa kelihatan? Oke. ya. Memang sih saya bukan penafsir ya. Ya. Saya sebagai relawan Prabowo Gibran di sini membawa lukisan ini dengan tema siapa dalangnya. Siapa dalang? Siapa dalang kerusuhan kemarin kan? Oke. Ya. Saya Apa kaitan sama lukisan itu? ya. Apa kaitannya dalang dengan lukisan itu? Ya, saya cuman memiliki lukisan ini. Supaya nggak goyang-goyang ditaruh di sini deh. Oke, kelihatan ya? Ya. Oke, apa yang Anda mau sampaikan? Nafsir ya. Saya bukan nafsir ini sih. Tolong supaya kelihatan gimana? Ah, Oke. ya. Saya bukan penafsir. Silakan. Kurang huruf C itu di depan. Mestinya Indonesia cemas, bukan Indonesia emas itu. Iya. Saya di zoom ya nanti ya. Silakan. Ya, mudah-mudahan ya ke depan Indonesia menjadi emas. Oke, bisa di zoom nggak? Oke, silakan Pak. Apa yang Anda mau sampaikan di sini? Yang mau disampaikan kakinya kali ini. Ya. Nih kakinya lihat nih. Nah, langsung aja. Langsung, silakan, Teman-teman Pak. Gatot Mas Kaca Edi. langsung aja. Iya, saya Jelaskan. tidak bisa menafsir lukisan ini. Nggak bisa. Karena nggak jelas. Saya bukan penafsir. Enggak, maksudnya apa ngasih ini? Ya. Maksudnya jelaskan aja. Ya, yang jelas di sini ya mirip kejadian yang kemarin. Atau berdua deh, kalau takut ngomongnya berdua deh. Kalau takut ngomong berdua, relawan kok takut ngomong? Kita mau mazulkan Kayaknya agak serius yang mau diomongin nih. Mestinya nggak ada gambar Gibran di sana. Mestinya Pak Prabowo Sorry. aja gitu. Pak Bob, Mas siapa Kasih namanya? saya kesempatan berbicara dulu. Siapa? Mas siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Henry Hosang. Ah.
Saya Ketua Umum Cerdas Waspada Investasi Global, CWIG. Oke, kami ke sini, lukisan ini hadir di warung kopi. Jadi saya coba menceritakan sedikit kronologis daripada lukisan ini, Mas Aiman. Ya. Jadi waktu kami lagi ngopi di salah satu tempat di Jakarta Barat, kami banyak membahas tentang yang pertama investasi bodong. Tadi juga sempat disampaikan sama Bang Ubed ya tentang kerusakan ekonomi. Nanti kita bahas di lain sesi ya, investasi bodong. Lagi cerita-cerita sambil ngopi, banyaklah tentang isu politik yang dimana banyak para tokoh bangsa mengatakan bahwa isu yang kemarin, demo kemarin yang mengakibatkan kerusuhan itu atau kericuan itu ada yang mendalangi, ada yang menunggangi, kan begitu tuh. Banyak tuh tokoh-tokoh politik, pakar politik, aktivis, bahkan budayawan, bahkan sampai pada profesional dan purnawirawan itu menyampaikan itu banyak di dalam media. Waktu kami sharing-sharing cerita, beliau datang dari Manado. Beliau belum lama datang dari Manado, bawa lukisan ini. Ya sudah, sambil kita duduk-duduk cerita, beliau bawa, kita lihat lukisan ini, gitu kan? Ya sudah, digantunglah lukisan ini. Digantung di situ sambil kita ngopi. Muncul satu bapak di situ. Kami tidak terlalu memperhatikan lukisan ini. Pak Panda. Beliau seorang senior daripada GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Beliau senior, Pak Panda, salah satu pengunjung warung kopi. Bukan Panda Nawaban. Bukan, Panda Tarigan. Kalau tidak salah Panda Tarigan. Ya, Nah, GMKI. Senior. Naman GMNI setahu saya. Jadi waktu kami ngopi, dia memandangi lukisan ini gitu, Mas Aiman. Ya. Dia pandang, dia bilang, bro, ini lukisan ini ada tanda alam terkait dengan perkembangan politik saat ini gitu, bahasanya. Maksudnya di mana? Di zoom ya. Bang, coba kamu lihat sini. Dia bilang, ini kami sebagai masyarakat ya, kami menilai sebagai masyarakat ya. Di sini kami bukan seorang budayawan, kami bukan seorang kurator, tapi sebagai masyarakat omongan warung kopi. Mas, coba dilihat lukisan ini. Ada di dalam lukisan ini tuh ada dua tangan kanannya Mas Gibran itu seakan kelihatannya menusuk dari belakang, gitu. Terus kakinya seakan mengangkat gitu. Wah, maksudnya apa ini Mas Panda kan? Apakah lukisan ini adalah tanda alam? Karena lukisan ini lahir sebelum Pilpres. Itu banyak loh, nanti itu sudah mungkin dikirim sama Mas Aiman, foto-foto Pak Deddy waktu itu, yang dimana waktu beliau di Manado, Sulawesi Utara itu ada lukisannya, itu ada tuh, sudah dikirim. Intinya menunjukkan bahwa ini sebenarnya ini bukan lukisan baru, lukisan lama. Ya, ini lukisan dan ada tanda tangan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di situ. Ya, ini lukisan lama masa kampanye. Ya. Apakah ini sebagai tanda alam? Kami tidak tahu. Seperti itu. Maksudnya Pak, nusuk dari belakang. Nah, ini kan kalau kami melihat di sini omongan-omongan orang-orang di warung kopi itu kok kayak tangannya Mas Gibran itu seakan-akan menusuk gitu dari belakang, kaki menendang, terus tangan dua mengangkat tinggi ke atas. Apakah ini tanda apalah omongan-omongannya, kemenangan lah atau tanda-tanda. Nah, tadi angka 2 ada lagi tuh yang menyampaikan, wah ini jangan-jangan omongan Koni, benar katanya. Bang, pendek aja, abang jadi setuju nggak kita mazulkan Gibran? Setuju nggak? Setuju. Ini bang, nggak sekarang dijawab aja pendek aja. Abang ini saya bukan relawan. Setuju nggak Gibran kita mazulkan? Sahabat. Terus omongan itu muncul, akhirnya celetuklah seseorang di situ, salah satu pengunjung, ini cocok bawa ke Mas Aiman, rakyat bersuara. Gitu. Nanti ada orang ahli-ahli yang menafsir hal itu gitu. Oke. Jadi ada bahwa ini silakan ditafsirkan gitu. Silakan ditafsirkan gitu. Oke, terima kasih. Makasih. Ya, Kalau kita lihat, kalau ditafsirkan lagi ini silakan. Kan tanggal 2 menuju langit. Ya artinya apa? Artinya dia akan menang. Kenyataannya betul. Ini 2023. Ini 2024. Dia ada nomor 2 dan menuju langit. Artinya apa? Terbang bersama Pak Prabowo untuk meraih cita-cita Indonesia Emas. Itu maknanya. Oke. Gak apa-apa, ini kan persepsi bebas ya. Oke. Baik. Ini kita sesi terakhir tadi.
Apa yang disampaikan tadi Mas Wawan udah ada cukup Mas Wawan? Ya, secara prinsip negeri kitalah yang mengatur. Jadi kalau ada intervensi dari luar, kita harus berpikir jernih, berpikir cerdas, tidak mengikuti genderang perang mereka. Nah, dari dalam kita melakukan cek, recheck, dan cross check. Jangan pernah menelan mentah begitu saja. Apalagi berita di medsos, kan macam-macam itu. Kalau mereka yang kita tidak kritis, maka akhirnya repot juga. Oke, baik. Oleh karenanya kita bersama-sama lakukan yang terbaik. Saya yakin Indonesia akan berjaya. Amin. Oke. Terima kasih. Sepanjang tidak ada pengkhianat. Ya. Sepanjang tidak ada pengkhianat. Bang Iksan kan tadi mengatakan kita damai. Kita yang terus Bangsa kita damai. supaya tidak terjadi pengkhianatan itu. Bang Iksan nanti saya berikan kesempatan paling akhir, silakan. Ke Bang Muni dulu silakan. Makasih Mas Aiman. Mau komentarin soal itu lukisan? Tadi udah cukup ya. Bang, jadi kita satu kubu ya. Mantap. Satu kubu Bang. Satu kubu luar biasa. Oke, nanti saya bisa menafsirkan sebetulnya sedikit karena saya belajar kebudayaan, tetapi kali ini nggak usah lah. Ada sosiolog juga di sini. Tapi inilah gini aja, Mas Aiman, saya mau lanjutkan tadi yang sebetulnya terpotong tadi karena kan kemana-mana ya, karena segmennya macam-macam. Jadi sebetulnya kan tadi ada 3 kira-kira yang bisa menjadi pemicu kemarin demo rusuh itu. Jadi saya ulang sekali lagi, yang pertama itu yaitu ketidakadilan, yang kedua geng Solo, yang ketiga adalah CIA. Nah, tadi Mas Aiman sudah secara kritis melihat ini agak tidak mungkin soal CIA. Saya setuju itu Mas Aiman, bahwa CIA itu sebetulnya bisa dikesampingkan. Nah, jadi ada 2 kemungkinan sebetulnya demo kemarin rusuh itu, yaitu yang pertama, faktor pertama, dan yang kedua yaitu faktor ketidakadilan dan faktor geng Solo. Nah, ini yang kedua, faktor yang kedua tadi saya sudah uraikan bahwa data-data kemudian investigasi dari Koran Republika dengan reportnya yang cukup detail bahwa memang itu ada komando yang secara terstruktur dilakukan oleh relawan-relawannya Jokowi dan Gibran yang memang itu di apa namanya? Betul, fitnah. Mas Andi nanti saya kasih linknya. Jadi Bang, nanti saya kasih linknya. Fitnah. Ada Enggak, faktor, ada linknya dari Republika, Bang. ada faktor geng Solo, dan di sana ada gaung Zulkan Gibran. Lucu ya. Jadi saya mau kasih link nanti Republika, bahwa Abang baca, bukan dari saya. Itu link berita yang Abang bisa baca. Jadi AHU itu mengatakan kepada Republika, wartawan Republika, bahwa dia diminta untuk membuat bom Molotov sebelum datang ke Jakarta. Lalu kemudian ketika ada kerusuhan di rumahnya Pak Sahroni di Tanjung Priuk, dia ditunjukkan videonya, dia melihat itu loh yang membawa jaket saya, itu loh apa yang teman-teman saya dan sebagainya. Nah ini Bang, kita nggak boleh fitnah. Kemudian dia mengatakan bahwa dia ini nggak bisa datang ke sana. Nah sebetulnya Pak Sahroni, Ibu Sri Mulyani dan juga Uya Kuya dan Eko Patrio itu hanya sasaran antara saja. Menurut berita itu, menurut pengakuan AHU, nanti kemudian rumah yang paling tinggi yang akan didatangi adalah rumahnya Pak Prabowo. Disebutkan itu. Ngeri sekali Mas Aiman. Jadi dengan nanti kata diadukan lain, Republika, nanti Pak Buniani, Jokowi lagi yang salah tuh. Monggo kemudian Bang Christian dan Bang Andi, itu laporan dari Republika yang bisa kita kutip, bisa menjadi data primer. Kemudian kalau silakan polisi mau dan ada nama wartawannya di sana, tinggal ditanya aja Republika untuk penyidikan, untuk kebenaran dan keadilan. Terima kasih sekali tuh ada informasi kepada Kapolri dan juga jajaran dari Barreskrim, ya bisa mengecek langsung. Setuju Bang. Ke Koran Republika. Betul. Ya, mengecek yang namanya AHU itu. Ya. Tolong, ini adalah bukti yang harus diklirkan karena telah membawa nama Pak Jokowi, telah membawa namanya Pak Mas Wapres, Mas Gibran, ya sebagai dalang menurut quote unquote, yang menurut katanya Republika ini. Ini saya kasih ini fitnah besar yang harus diklirkan. Ini saya kasih
judul berita yaitu Republika 31 Agustus 2025, judul beritanya siapa penjara rumah Sahroni, Eko dan Menkyu. Ini kata yang ketinggalan rombongan. Nah, dia samarkan untuk kepentingan agar kemudian sumber dari Republika ini ada selamat. Jadi disamarkan namanya menjadi AHU. Media punya hak. Betul. Nah, jadi kalau tadi kemudian kalau saya berdasarkan tadi data-data awal itu, makanya tadi CIA gitu kan bisa kita kesampingkan. Saya setuju dengan Mas Aiman. Jadi saya hanya mempunyai dua kemungkinan yang menjadi faktor penyebab kemarin itu rusuh, yaitu faktor pertama dan yang kedua, meskipun tentu bisa lebih kompleks dari itu. Sekian, Mas Aiman. Pak Aiman, saya tanggapi yang sekaligus closing ya. Oke, sekaligus closing, silakan. Jadi gini, kita sepakat bahwa ada rasa ketidakadilan yang begitu luar biasa di masyarakat. Kita sepakat itu. Pertama, saya merasakan itu ada kenaikan pajak di ojol. Saya rasakan itu ya, suhu ketidakadilan memang sangat kuat saya rasakan juga. Dan selanjutnya dari itu ada kenaikan pajak, fenomena kenaikan pajak. Dan terakhir rusuh di Pati. Nah, rakyat berharap pemimpin negara ini muncul untuk menyampaikan sesuatu yang menurut rakyat itu adalah harapan bahwa pemimpin negara ini akan menganulir apa yang meresahkan rakyat saat ini, kan seperti itu. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh presiden dengan menyetujui usulan kenaikan tunjangan DPR itu semakin memperpanas keresahan rakyat. Jadi dalam hal itu saya memandang demo kemarin itu didorong oleh sentimen murni rakyat. Saya melihatnya begitu. Ya, ketidakadilan. Yang nomor 2 enggak. Tapi Solo enggak. Tapi kalau kita bicara tentang rusuh ini, saya pikir kita harus kembali melihat dari awal ada propaganda luar biasa yang dimainkan untuk mendorong rakyat turun ke jalan. Dan saya melihat ada kelompok yang memang dikhususkan untuk memainkan propaganda ini. Ketika masuk ke komunitas pendukung Pak Jokowi, mereka katakan Pak Prabowo sedang berniat jahat untuk Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ini fakta. Nah, ketika mereka masuk ke komunitas pendukung Pak Ganjar dan Pak Anies, mereka katakan demo tanggal 25 Agustus, gulingkan Wapres Fufu Fafa, anak haram konstitusi dan seterusnya. Ketika mereka masuk ke komunitas pendukung Gerindra, loyalis Gerindra, mereka katakan geng Solo berniat menggulingkan Pak Prabowo. Jadi ada satu propaganda luar biasa yang dimainkan. Dari mana? Kalau tadi kan disebutkan misalnya ada Hari Republika, lalu kemudian A, B, C. Ini data dari mana? Ini propaganda isu yang dimainkan di berbagai komunitas di sosial media. Anda melakukan, saya pegiat sosial media. Anda melakukan penelitian sendiri? Bukan penelitian, saya hidup siang dan malam di sosial media. Bukan perlu kesimpulan untuk mengatakan itu, misalnya saya menemukan sekian akun mengatakan A, saya menemukan sekian akun mengatakan B, itu ilmiah. Begini, kita pegiat sosial media, kita paham ada komunitas, ada grup-grup, lalu kemudian menyimpulkan dengan perasaan aja. Ada grup-grup sosial media yang kita kunjungi setiap hari, setiap waktu. Ya, Anda harus dan kita melihat propaganda itu ada. Berapa menyebutkan apa, sehingga lebih ilmiah, lebih saintifik. Enggak, gini. Saya melihat. Anda punya data itu enggak? Silakan dicek algoritma di sosial media, ada. Silakan dicek. Algoritma maksudnya gimana? Itu permainan isu untuk memicu rakyat turun ke jalan itu ada. Sangat kuat. Sangat kuat. Karena nggak ada datanya. Jadi silakan. Udah. Enggak, silakan dicek saja. Silakan dicek saja. Makanya saya tanya Anda, saya kan nggak ngecek. Saya pikir Anda udah ngecek. Ini ada contoh, misalnya di Kendal itu ada grup grup WA itu sampai 1.000 orang, dia menggunakan Kendal. Di Kendal. Kendal Jawa Tengah. Kendal itu. Oh, grup Kendal, oke. Dia menamakan atas nama salah satu tentara, nama seorang tentara angkatan laut. Ketika dicek akun itu, ke alamatnya itu tidak ada. Isinya apa ya? Isinya mengajak untuk membakar.
Oke, enggak kaitannya ke ini? Enggak, ini salah satu contoh dari grup-grup WA yang membuat provokasi untuk itu. Di grup WA ada grup, di Facebook misalkan ada grup. Jadi di grup-grup itu kan masing-masing komunitas. Misalkan saya membuat grup pendukung Pak Jokowi, ada yang membuat grup mendukung Gibran. Jadi di grup-grup itu setiap hari kita melihatnya. Nah, kalau kita bicara media sosial pasti kan banyak sekali acak. Kalau seandainya Anda punya data sekian akun, katakanlah mayoritas akun, Anda lihat misalnya ini ngarahnya ke sini, baru kita bisa menyimpulkan. Tapi kalau acak ada A, ada B, kalau di media sosial apa yang nggak ada? Semuanya ada. Oke, tapi saya melihat pemicunya ada di situ. Ya oke, baik. Apa itu keyakinan Anda? Oke, silakan. Makasih, Prof. Terima kasih. Saya terakhir ingin merespon apa yang disampaikan Pak Dr. Wawan tadi. Saya memang melihat ya, kalau kemarin ini kan teman-teman yang berdemo itu ingin masuk ke DPR. Dan itu sudah sampai rusak pagar DPR itu. Tapi TNI dengan Polri itu bisa menghalau keluar. Kalau itu tidak ada TNI tetap di bawah pemerintah, termasuk Polri, maka itu akan menjadi kenyataan yang Bapak sebutkan tadi. Makar. Itulah yang saya sebutkan itu teori siklus perubahan sosial. Bahwa perubahan sosial itu akan terus terjadi dan terinspirasi 98. Terjadi perubahan di situ. Kenapa terjadi perubahan? Akibat demonstran itu masuk ke dalam parlemen, kemudian mereka menguasai, disitulah kemudian terjadi eskalasi dan akan jatuh pemerintah. Itulah barangkali yang kita baca dari yang disampaikan Presiden Prabowo bahwa ada indikasi makar. Tapi karena tentara di bawah Presiden Prabowo, begitu juga militer, maka itu bisa terjadi. Itu pertama. Yang kedua, para pemimpin agama itu kan dikumpulkan, mereka berada di belakang pemerintah. Begitu juga komunitas-komunitas lain dan lain sebagainya. Cerminan bahwa ada gerakan makar. Ada orang menunggangi dari peristiwa ini. Dan itu kita saksikan setiap ada demonstrasi besar itu ada saja yang ingin menunggangi. Meskipun tadi saya katakan saya harus challenge juga, tapi tidak ada satupun orang yang terjerat kasus makar. Ya karena itu belum terjadi. Itu kan indikasi akan terjadi. 2016 juga belum terjadi tapi sudah ditangkap-tangkap. Ya itulah kesalahan, Pak. Itu kesalahan, belum ada kejadian sudah ditangkap. Tapi Presiden Prabowo tidak seperti itu. Dia hanya menyampaikan indikasi-indikasi ada itu. Saya memastikan kalau mereka masuk di DPR dan menguasai DPR itu terjadi perubahan dan itulah makar. Saya harus koreksi juga. Kalau makar itu sudah terjadi, artinya sudah ada pergerakan. Ketika sudah ada pergerakan, maka sudah ada perencanaan. Dan perencanaan itu adalah pidana makar. Nah, itulah yang harus diteliti oleh aparat. Nah, disinilah muncul keinginan beberapa pihak supaya ada TGVF. Tim gabungan pencari fakta. Okay. Tapi kelihatannya pemerintah cenderung mempercayakan kepada aparat keamanan untuk melakukan itu. Baik. Itu barangkali yang ini apa? Yang saya respon dari yang disampaikan Dr. Wawan tadi. Silakan. Ya terima kasih Prof ya. Kemarin itu Sabtu malam Minggu kalau nggak salah itu beberapa jurnalis Pemret itu diundang ke Hambalang. Dan influencer. Ya. Dan di situ membahas bagaimana situasi terkini untuk Republik ini. 14 jam mereka di sana. Salah satu yang ditanyakan di situ adalah 17+8. Program yang diminta oleh para mahasiswa itu. Satu poinnya di situ adalah membuat tim independen. Di dalam diskusi itu antara satu Pemret itu dengan Pak Prabowo mengatakan ini boleh masuk akal, ini bisa-bisa saja dibentuk tim ini. Jadi tidak tergantung bahwasanya itu adalah dengan aparat hukum, tapi bisa saja kata beliau, karena itu ada di YouTube-nya. Ya, jadi kalau kita katakan bagaimana beliau itu benar-benar ya menetapkan bahwa dia adalah as a president. Dia melihat bahwasanya kalau ada kata makar di situ pasti beliau mempunyai data. Bukan sembarangan untuk itu. Kalau kita lihat ini ada 3.337 yang ditangkap, yang ditahan. Seluruh Indonesia. Sekarang sedang disisir. Siapa nih? Nah tadi ditambah lagi nih.
yang tadi yang nama inisialnya Ahu ini perlu juga dicek karena dia mengatakan karena dia membuat bom molotov itu dan mengorganisir tuh teman-temannya juga. Ada komandonya. Nah ini berita baik dan saya mohon kepada Pak Kapolri ini coba ditanya ke Republika siapa orang ini ya biar semua terang benderang. Begitu Pak Iman. Oke, baik. Ya. Silakan. Sebetulnya ini sederhana ya. Saya cermatinya. Itu bisa pendekatannya sangat kronologikal. Jadi pendekatannya bagaimana menelusuri peristiwa itu terjadi. Pada tanggal 21 Agustus, mahasiswa itu demonstrasi dengan sejumlah gagasan, ide-idenya. Lalu tiba-tiba sebelum tanggal 25 di medsos itu berkembang ajakan untuk turun menduduki DPR. Teman-teman mahasiswa bertanya ke saya, "Bang, ini dari mana? Kami nggak pernah mengumumkan untuk datang ke DPR tanggal 25." Saya menduga, ini tak saya sebut sebagai ada silent actor di situ. Ada aktor yang bersembunyi di balik proses penggalangan massa yang tanggal 25. Tapi tanggal 28, 29 itu ada faktor trigger yang membuat kemudian akumulasi kemarahan itu memuncak, yaitu dilindasnya Afan Kurniawan. Jadi jangan disamakan antara demonstrasi murni mahasiswa dengan yang jarah-jarah itu. Dan dengan masa aksi yang muncul karena empati itu. Saya khawatir berpikir bahwa yang jarah-jarah itu karena mahasiswa itu. Beda. Jadi yang menjarah siapa, yang ditangkap mahasiswa. Keliru. Nah saya sebut sederhana, sebetulnya teknologi polisi itu canggih kok. Mendeteksi itu semua. Anda menilai bahwa tadi yang 3.000 tadi itu belum ada satupun yang perusuh? Ya saya kira harus dibuktikan dulu kan. Di meja pengadilan. Aktor intelektualnya? Aktor intelektualnya siapa? Kan kamera banyak. Iya, itu belum tidak sampai hari ini belum diumumkan. Iya. Jadi ini kan menunjukkan bahwa betapa BIN gagal dalam soal itu. Betapa kepolisian gagal dalam peristiwa itu. Dan komunikasi publik kekuasaan juga keliru. Bayangkan, maaf saya harus sebutkannya, Prabowo harus pidato sendirian. Sendirian. Pertama kali pidato Prabowo. Di sebelah kanan tidak ada Panglima, sebelah kiri tidak ada Kapolri, tidak ada Menko Polkam, tidak ada Kepala BIN. Prabowo seperti ditinggalkan. Sendirian, ya kan? Dia menjelaskan dan tanpa empati yang cukup, karena sama sekali dia tidak menyebutkan satu nama Afan Kurniawan satupun. Itu yang membuat kita semua tanda tanya. Tadi tesisnya Bang Nursi menyebutkan ini ada pertarungan elit yang panjang yang terjadi pada episode Joko Widodo. Antara, maaf tadi disebutkan oleh Bang Ihsanuddin Nursi, antara kepolisian dengan tentara. Situasi ini membuat tidak sehat. Siapa yang membuat tidak sehat? Rezim kemarin sebetulnya. Jadi karena itu fakta empirik. Ya berarti faktanya nggak benar Anda tadi. Dengerin, saya silakan. Ntar saya akan mau izinkan saya harus membenarkan itu. Oke. Jadi kalau Prabowo pidato sendiri itu memang sendiri. Itu nggak bisa dibantah. Baru hari berikutnya setelah dia mengumpulkan ormas, baru kemudian perintah Kapolri dan TNI untuk menindak tegas itu berikutnya itu. Jadi di tahap pertama itu yang kemudian memicu gelombang makin membesar. Tadinya saya berpikir pidato Prabowo meredakan demonstrasi, tapi justru makin besar. Nah dari sisi itu menurut saya kita tidak bisa kemudian percaya bahwa ini ada makar misalnya. Sulit juga. Karena belum ada bukti empiriknya itu. Lalu kita menduga misalnya, oh ini karena faktor mahasiswa. Enggak. Oh ini faktor yang lain. Enggak. Kan sederhana Mas, kalau perusuhnya itu adalah datang setelah maghrib, tinggal ditelusuri.
Kan mereka ada ditangkap. Siapa kamu, dari mana dan bagaimana, itu cerita gampang, itu polisi gampang itu. Bukan hal sulit. Sederhana. Kenapa tidak mengungkap itu? Tanda tanya besar. Apakah polisi terlibat? Apakah tentara terlibat? Kan akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, saya mau kasih pesan bahwa persoalan kita tuh bukan itu. Persoalan kita adalah bangsa ini menciptakan ketidakadilan. Dan tuntutan mahasiswa itu yang mesti dipenuhi. Bahwa DPR nggak boleh semena-mena, bahwa DPR nggak boleh menaikkan tunjangan dan seterusnya itu. Termasuk tuntutan lain. Jangan membuat rancangan undang-undang KUHP yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang etik dan lain-lain itu. Dan seterusnya. Jadi fokus pada tuntutan itu. Lalu kemudian diuji seberapa rasional tuntutan itu, kan mesti elit responnya rasional dong. Oh, ini idenya bagus nggak? Kita uji. Kalau rasional dan dasar hukumnya kuat, kenapa tidak dikabulkan? Baik. Jadi itu satu analisis ya. Nanti saya berikan kesempatan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Satu lagi.